rasa kecewa untuk supaya kembali move on dengan cepat kan gitu. Ya. Sebenarnya itu kecewa itu bukan salah yang membuat kita kecewa. Kita kecewa itu salahnya kita sendiri. Kan terkesan kita ini menyalahkan orang yang membuat kita kecewa kan. Saat kita sedih itu juga kita menyalahkan orang yang membuat kita sedih. Bayangkan kalau orang itu meninggal, kita menyalahkan orang itu meninggal. Pribadi sedih kehilangan keluarga, disalah nih orang meninggal, udah meninggal disalah nih, kan kejam itu, kan mirip-mirip seperti itu tuh mas. Itu kalau konsepnya sedih kan. Nah kalau kecewa itu kan, kalau yang salah yang mengecewakan itu kan sama halnya pribadi sedih tinggal meninggal keluarganya, terus kita menyalahkan yang meninggal, kenapa meninggal gitu kan, kita sedih kan sama dengan kita kecewa terus menyalahkan orang yang mengecewakan. Itu tidak tepat, bukan hanya sekedar tidak, itu salah tapi tidak tepat. Setuju ya mas? Kalau kita kecewa terus menyalahkan orang yang mengecewakan kita, itu sama halnya kita ini sedih kehilangan orang yang meninggal, kan kejam tuh mas. Kita menyalahkan orang yang meninggal, udah meninggal disalahkan lagi, padahal dia meninggal itu juga bukan keinginannya dia itu. Oh meninggal gitu. Nggak mas. Iya. Itu dulu mas, berarti kan satu step aman. Berarti sudut pandang kita menyalahkan orang mengecewakan kita itu jadi sudah aman dulu. Nah habis itu kita urusan hati yang masih ada rasa kan gitu. Berarti sebenarnya yang salah siapa mas? Pribadi kecewa karena ada yang mengecewakan, yang salah siapa itu? Yang mengecewakan atau yang kecewa? Yang kecewa kan? Ya. Tapi setuju ya mas? Saya kira setuju. Kalau nggak setuju saya kan kecewa karena kita sedih ya mas. Kecewa menandakan kadang-kadang sedih. Nah gitu. Nah sekarang sedih itu saya umpamakan akibatnya sebabnya karena ditinggal mati keluarga. Masa kita mau menyalahkan keluarga yang mati itu? Akhirnya kita sedih kan. Iya kan habis kita marah-marah kan, kita pukul mayat itu. Kamu yang membuatku sedih kan, harusnya begitu juga sama orang yang menyakiti itu. Tapi yang salah yang sedih itu siapa mas? Kan yang sedih itu kan, yang ditinggal meninggal itu kenapa dia sedih? Kalau nggak sedih kan sebenarnya bisa segera masalah. Sama kecewa tadi teman. Jika kita marah-marah akhirnya mukuli yang mengecewakan. Satu step ini aman ya mas? Diterima ya? Maksudnya menerima nggak kalau kecewa ini yang salah pribadi gitu? Ya itu menerima. Contohnya tidak begitu. Tidak begitu. Kecewanya bukan bentuk itu. Ya nanti yang step kedua kita silakan lagi. Masalah yang penting kita harus Menerima kesalahan dulu ya. contohnya seperti itu ya. Ya, contohnya enggak Maksudnya penerimaan itu. Berarti sampai juta jawabannya. Maksudnya sampai juta jawabannya. Karena ini sudah cuma belum menerima gitu loh. jadi kita Hah? Kayak Mas Agus ini pacaran, dikecewakan, pacarnya pergi atau selingkuh gitu. Yang salah siapa kan? Mas Agus ya? Iya. Coba dia pacaran. Atau masih kita. Nah, itu lebih tepat. Nah, maksudnya gitu. Kalau dia
Karena berpaham. Juga yang paham sih. Ini diperkuatnya dengan alasan. Jadi kehidupan itu tidak ada yang terlepas dari sebab akibat. Itu dulu. Jadi orang mau berlayar pasti harus mau menerima gelombang. Iya Bang Tri. Resikonya orang muntah itu karena makan kebanyakan akibatnya. Sebabnya makan kebanyakan. Coba nggak makan nggak muntah. Jadi salah sama nasinya atau orangnya. Yang makan tuh Mas. Orang itu meninggal sehingga keluarganya sedih. Nah, siapa suruh sedih? Orang kan semuanya pada umumnya. Mas, sedikit telinganya Mas. Nah sama, apapun kecewanya itu entah diputus cinta, entah hilangnya kepercayaan itu sebenarnya ya karena ada sebab, kenal, perjanjian atau apa itu. Tapi di sini sebenarnya penyebabnya itu kita sesuatu, kita menaruh harapan, sesuatu yang ada dalam diri kita terus kita jadikan satu harapan, dan harapan itu selain kepada hidup kita atau kepada Tuhan mesti untung-untungan, karena yang tidak pernah mengecewakan ya hidup kita atau Tuhan. Selain itu tuh nggak bisa 100%. Yuk. Jadi tidak ada selain Tuhan itu bisa dipegang janjinya 100%. Jadi kita nggak boleh mengharap, nanti efeknya kita kecewa, terus sedih gitu Mas, terus nangis, itu efek berkelanjutan. Bunuh diri kan itu. Judulnya itu sebenarnya begitu. Nah, kalau kita mau menerima kita ini adalah pribadi yang salah, dari awal itu ada sesuatu sehingganya kecewa itu penyebabnya ya diri kita yang menaruh harapan kepada orang itu. Kalau dari awal nggak ada sesuatunya, ya mesti nggak pernah ada kekecewaan atau harapan. Nggak ada harapan, pamrih. Harapan itu pamrih. Saya menjalin komunikasi biar dekat, saya menjalin pacaran biar ini gitu. Tapi pribadi mau menyalahkan diri dulu, nanti ada yang kendaraan keduanya bisa diterima itu. Karena kalau nggak mau menyalahkan diri dulu, masih tertutup egoisme. Akulah yang paling benar. Itu angel yang ini. Lah kalau terlanjur dengan udah kecewa Mas, kecewa itu ada rasanya. Nah, ini teknik ini yang nggak bisa dipelajari oleh orang umum kalau nggak laku. Rasa kecewa itu dipendemi waktu patah. Diperhatikan. Kalau kita bisa menikmati rasa kecewa tadi, katakan sempurna, itu muspro Pak. Itu jadi kita menyempurnakan rasa yang tidak tepat atau rasa luput. Tekniknya di situ dengan cara samadhi. Kalau dengan cara umum kan di hipnoterapi dan sebagainya kita angkat akar-akar. Nah, kalau kita ini cukup memperhatikan rasa itu, nanti rasa itu hilang ya. Cepat tidaknya hilangnya itu nanti tergantung kualitas kita berusaha menikmatinya. Yang pertama, yang kedua itu yang pertama, seberapa besar rasa kecewa itu. Nah besar ya harus lama, tapi sadari sekalipun belum habis semua, itu sedang proses pemurnian. Itu Mas, itu solusinya. Kalau di hipnoterapi ya sembuh, tapi kan mandiri. Hipnoterapi yang bayar, dia wani pirong. Yang mati gratis. Sama mati gratis. Ini ada ya. Ya nanti kalau sudah kita penerima, oh saya yang salah, waktu menikmati itu akan mudah.
Kalau belum itu ya nggak akan pernah bisa mudah kalau kita masih merasa paling benar. Wanita paling salah. Iya, kayak apa Pandowo dengan Kurawa itu kan dikecewakan tuh Pandowo itu, dikhianati oleh saudara sendiri. Itu yang salah siapa? Masyarakat dunia mengatakan itu Kurawa yang salah. Tidak, yang salah itu Pandawa memiliki pribadi yang baik. Jadi orang baik sama orang bodoh itu 11-12. Akhirnya baik dimanfaatkan saudaranya, dia akal-akali. Coba dia kalau nggak baik, kalau dia cerdas. Jadi baik itu bukan tujuan kita. Menjadi orang cerdas itu yang cerdas itu bukan berarti cerdas, Mas. Nah baik itu orang sakit kasihan, orang nggak punya uang kasihan, terus kasihan loh, sampai bukan kasihan. Nah orang baik itu perbuatannya mesti terbawa rasa perasaan. Orang jalan orang tua sungguh di pinggir jalan kasihan, jadi terbawa rasa. Nah kita ini kan terbelenggu dari alam manah dan alam angkoro, alam pikiran dan alam perasaan. Itu tidak boleh. Ya, selama ini kehidupan kita terpengaruh dengan alam perasaan. Jadi yang salah sebenarnya bukan Kurawa, Pandawanya. Itu kan lebih baik. Nah, sehingga Bhisma memberikan pelajaran. Krishna biarkan dididik oleh gurunya. Ya panah-panahan bener-bener mah. Kalau dia nggak bener-bener menghindar kena panah. Nah, Bhisma kan nggak bisa dikalahkan. Kalau selain Sri Kandi. Nah, Bhisma sendiri terbelenggu dari janji. Karena janji itu kalau sifatnya menghancurkan alam semesta atau orang banyak, janji itu hak dilanggar. Bhisma kan berjanji akan mempertahankan Hastinapura. Jadi siapapun yang menghancurkan Hastinapura berhadapan sama Bhisma. Tapi janjinya itu kan membuat beraninya Kurawa perang. Ya kalau Bhisma itu nggak ikut perang dan mengatakan janjinya itu, pasti Kurawa nggak jadi perang. Tapi dalam skenario kehidupan, Bhisma yang tidak terserahkan itu akhirnya dimanfaatkan oleh semesta untuk mendidik Pandawa dalam mendidik perang itu. Ya harus hati-hati, perangnya benar-benar supaya apa? Pandawa tidak menjadi orang baik tapi menjadi orang yang cerdas. Nah, masih waktu itu mungkin jadi orang baik sehingga dikhianati, sehingga kecewa. Kalau kita cerdas pasti nggak ada pengkhianatan. Kalau cerdas tahu. Baik buruk itu rasanya orang awam. Jadi Mbak Dewi jangan jadi orang baik, karena orang baik itu sama dengan orang bodoh. Jadi tipu nggak kerja nggak Mas sendiri. Salahkan diri kita yang menjadi orang baik. Berarti saya tidak cerdas, sehingga saya layak untuk dikhianati. Selebihnya kalau masih ada rasa sisa yang ada dalam hati, dalam samadhi diamati. Rasa itu diamati. Kalau kurang rasanya diingatnya kejadiannya. Ketok ini. Ya nanti kalau sudah berat, pasti kita bisa pasrah. Terus menolak. Mungkin gitu Mas. Ada lagi Mas? Tapi bukan hanya kecewa Mas, rasa takut hantu, takut orang, takut mempertanggungjawabkan perbuatan itu sejenis. Tidak pede itu sejenis. Itu level mental ya Mas. Ya di dalam alam bawah sadar kita itu banyak sampah-sampah itu harus dibongkar. Ya dengan kejadian-kejadian kehidupan kita itu rasanya gimana? Ya disitulah waktu kita membongkar itu. Dan tadinya takut harus berani. Karena nanti kalau mati jadi pocong itu, takut menghadapi kehidupan, takut kematian. Jadi simbolnya pocong. Kalau orang yang selalu getir kehidupannya masih jadi kuntilanak.
energinya energi kuntilanak. Itu apa yang mati diperkosa dibunuh tuh apa? Kuntilanak. Itu kan ceritanya kan orang yang hidupnya getir. Jadi orang kalau selalu berkeadaan rasa getir dalam kehidupannya, merasa tidak adil, merasa kurang, merasa apa sehingga hidupnya getir. Kalau dipertahankan mati mesti masuk di alam energi kegetiran. Nah itu simbolnya orang seperti itu. Langsung turun level. Kalau orang takut menghadapi kehidupan, tidak berani, lepas dari tanggung jawab, kan takut menghadapi kehidupan. Perhatikan, energinya akan turun. Orang mati takut kan? Nah itu levelnya turun energi, sehingga dikodifikasi menjadi pocong, genderuwo. Itu hanya energi itu saya tahu tidak ada, hanya energi. Nah leluhur kita itu mengkodifikasikan energi itu supaya gampang dipahami atau gampang ditandai sehingga diwujudkan. Buktinya apa mas? Makanya hantunya Indonesia sama Amerika itu beda, karena leluhurnya dalam mengkodifikasi energi itu beda-beda. Nah, di Amerika itu nggak ada pocong mas, dan di sini nggak ada Dracula, karena leluhurnya dalam mengkodifikasi energi itu beda-beda. Nah kalau kita mengatakan itu hanya energi negatif, lo kenapa takut? Jadi kalau kita ingin ketemu apa, takut aja dengan energi seperti itu. Nanti ketemu sama makhluk yang seperti itu. Jadi kalau kita ditakut-takuti pocong, berarti energi saya, energi kehidupan saya takut menghadapi kehidupan. Yang muncul ya energi itu. Dan baunya beda-beda, bau apel gosong beda meneh, bau bangga beda meneh, campur baru beda meneh. Jadi hantu demit itu tidak ada, yang ada hanya energi negatif. Coba kita bisa memvisualisasikan, mengkodifikasikan energi pocong itu menjadi cewek cantik. Bisa mas, yang muncul cewek cantik, kan akhirnya nggak takut. Jadi langsung diri ya, nanti. Tapi nggak percaya nggak ada ngomong ini ki. Ini salah sama. Dan hantunya Indonesia itu kan tidak modern, ngelesot itu. Ya ada yang modern pakai dasi itu nggak ada hantunya Indonesia itu mas. Sengsoro kabeh. 70% catat semua katanya. Tidak ada hantu, itu enggak ada. Itu hanya otak kita yang membentuk. Manusia itu kan cerdas. Hantu dibuat, Tuhan dibuat sendiri, hantu ditakuti sendiri. Tuhan sama, dibuat Tuhan sendiri, sembah sendiri. Makanya manusia itu kebanyakan menyembah pikirannya. Nah, yang bertuhan. Yang percaya hantu, percaya Tuhan itu berarti menyembah pikirannya. Jadi yang kita percaya apa? Hidup kita. Hidup kita itu utusannya. Oh iya kan. Aman ya mas? Di tekniknya nanti kalau rasa itu masih ada di aman dengan mijil sampurno atau nyampurna ake Sri Mawur Komawurung Bajang Wurung. Jadi pemahaman Sri Mawur Komawurung Bajang Wurung itu rasa yang ada tadi itu yang mijil yang keluar dari tubuh saya itu. Jadi pikirannya Sri Mawur Komawurung Bajang Wurung itu diarahkan kepada pemahaman rasa kecewa tadi. Nah itu. Jadi nanti yang kita penggelengi atau kita lihat tuh yang rasa itu. Terus sampai nanti ada kayak kena angin perginya atau kayak hitam pergi, ya bermacam-macam sensasinya. Kitanya nanti tidak ada sesuatu, para nopo tadi. Mungkin begitu mas.
Nah itu ada bahasa kita jangan sesuatu itu, karena nanti kita kecewa. Ada lagi mas? Kemana atau narasumber? Nah itu pasti kita tahu mas, kita tani saya ini mental saya yang apa ya, atau takut menghadapi apa. Bila yang lebih tahu kan kita. Kalau saya takut masih dengan hantu, takut dengan orang. Kalau berbuat kesalahan takut untuk meminta maaf, takut untuk bertanggung jawab, atau saya sering mengecewakan orang. Itu yang tahu kan diri sendiri, nanti didiamkan. Oh saya itu kesalahan orang tua, kesalahan lingkungan tua. Waktu kecil kan kita dibilang ya setan gitu. Itu gak sadar anak kecil itu merekam dong. Akhirnya kalau sudah besar takut dan kegelapan. Kan kita ini korban daripada itu. Kita korban. Dan saat ini bahasanya kita sederhanakan itu hanya energi, harapannya kan 4 jam 5 jam di kuburan juga Pak Men juga dikasih. Nggak ada apa di kuburan. Karena level mental itu yang penting. Itu kalau sebelum mental itu terselesaikan mas, dia nggak bisa masuk ke spiritual. Orang sering cemas itu kan mental, nggak bisa masuk ke pemahaman spiritual. Orang sering galau itu kan mental, nggak bisa masuk ke spiritual. Apalagi orang yang merasa menderita, miskin, wah karuan, nggak bisa masuk ke spiritual. Merasa kekurangan, merasa sedih, wah panggil lamun. Paling banyak masalah itu panggil lamun, nggak akan bisa masuk ke spiritual. Apalagi ke pemahaman kosmik atau pemahaman semesta, nggak bisa. Apalagi sampai dimasuki cahaya ilahi, wala ramah bisa. Lah, lah. Ada lagi mas, ada ya. Mantap. Makin terima waktu kita semua lah ya pertanyaannya.